Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pendidikan IPA B dengan kelompok akar kontraktir yang beranggotakan saya Peggy Karyawati dengan NIM 23231020 Dan saya Selmi Kafusajar Ananda dengan NIM 23231027. dan saya Putri Wulandari dengan NIM 23231022. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang akar kontraktir. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mika. Pada Mika dipersilahkan. Baiklah, pengertian dari akar kontraktil. Akar kontraktil adalah akar yang berfungsi untuk menarik batang yang masuk ke dalam tanah. Akar ini juga disebut dengan akar pengkarut karena dapat mengalami pengkarutan terutama dalam korteks dan dapat mengakibatkan pemendekan akar hingga 30-40% hingga umbi tertarik ke tempat yang lebih jauh ke dalam tanah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Selanjutnya, kita membahas tentang modifikasi anatomi akar kontraktil. Yang pertama, bagian penyusun pada akar kontraktil mengalami pengkerutan. Tampak bahwa perindrem dan konteks pada akar mengalami pengkerutan. Hal ini terjadi karena parenkim floem yang horizontal sehingga protoplasma dan cairan vakuolanya membuatnya rebah. Dinding vertikal dari sel yang rendah itu melipat sehingga dinding horizontal saling berimpun. Yang kedua, setiap bagian yang rabah itu memeluk ke atas sehingga garis di tengah bagian akar berkurang. Bagian ini memisahkan diri dari perindrem dan sisa konteks. Jaringan kemudian memperhatikan pengerutannya. Nampak pada gambar bagian modifikasi anatomi terlihat bagian dalamnya sangat nampak pengkerutan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang modifikasi morfologi akar kontraktir. Akar kontraktir ini terbentuk sebagai akibat dari kerusakan sel atau pembentukan dan pendidikan. Ya, pelebaran sel-sel pembentukan akar memendek, khususnya sel-sel konteks. Setelah makanan ke dalamnya habis, kontraksi akar ini dapat menyebabkan pemendekan akar hingga 30-40%. Selanjutnya, terdapat pada tumbuhan. Akar kontraktil banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil basah, contohnya Dauphus, Tracheum, Trifolium, dan Oxalis. Pada tumbuhan monokotil, akar kontraktil dapat berupa umbi lapis atau sisik dan berupa umbi batang, contohnya Allium dan Gladiolus. Nah, apa saja sih tanaman yang terdapat pada akar kontraktil? Yang pertama pada tanaman Allium itu memiliki akar kontraktil. Yang kedua ada Ocalis hirta. Yang ketiga ada Dauphus dan yang keempat ada Gladiolus. Baiklah, selanjutnya untuk fungsi dari akar kontraktil. Akar kontraktil ini berfungsi sebagai penyangga. Akar kontraktil ini juga mempunyai sejumlah rambut halus yang berfungsi sebagai penyerap air dan organ penyimpanan sementara, karena mengandung banyak cairan dan makanan. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.